sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kami mewakili pedagang pasar Pintu Air yang memang saat ini kami berdagang di pinggir jalan Pak, di samping bantaran kali Banjaran Barat. Nah, sementara kami jujur aja Pak, ada tanah di bawah rusun itu, tanah milik Pemda yang memang dimanfaatin oleh bangunan-bangunan liar. Jadi di situ masih ada lahan sekitar semua 3 hektar Pak. Mungkin masih pasum-pasum. Nah, yang tanah yang dimanfaatkan itu sekitar 1,5 hektar. Jadi mereka dibikin bangunan-bangunan, dikontrak-kontrakin sama pokok-pokok tersebut. Nah, maka itu kami berdua di pinggir jalan ini, artinya ya mohon dengan Bapak ya minta direlokasi ke arah sana. Gitu. Kalau dilihat ceritanya, dia termasuk di dinas rumah, tapi udah jadi ini kan? Iya, udah jadi dusun. Dusun apa ya? Ya, Tamburan. Kita bukan ya? Rasanya bukan punya kita loh, punya Kementerian Perumahan kayak gitu. Saya ingat dulu itu di sini. Iya, di dinas perumahan. Iya. Ya, jadi saya mohon artinya ini Pak Gubernur ya minta direlokasikan ya nanti ya dikelola sama Pemda itu sendiri gitu, kami supaya ada kelancaran berusaha. Karena Itu harusnya bisa Pak Joko urus nggak ya Pak? Ya, ini kalau tadi saya juga mapping Pak, ada nggak tanah lain, tanah di mana gitu kan, nanti kita beli gitu Pak ya. Karena sesungguhnya dulu kan masih jadi JP Pak, pada tahun 2011 itu ada semangat dari Pak Gubernur dan Wali Kota itu untuk mengurangi lokasi sementara Pak, seperti yang dulu di Jakarta Timur kita tutup 20 gitu Pak. Nah terus ini termasuk yang di Jakarta Pusat ditutup karena memang peruntukannya itu mengganggu lalu lintas, tetapi tetap berdagang gitu kan Pak. Jadi ditutup, tidak kena retribusi, tapi tetap mereka masih berdagang. Ya, sekarang maksudnya kan mau cari solusi. Ya, betul. Maksudnya. Nah, kita coba. Kan beliau juga setuju harus dibongkar. Ya, Kita betul, memang Pak. kalau nggak sungai banjir juga susah. Betul. Cuma sekarang cari solusi di mana gitu. Jadi begini Pak, kami ini selaku perwakilan dari semua pedagang yang ada Telepon di Pak Jonathan dong. Saya ngomong tadi nomor itu ada saya nggak pegang. Jadi begini Pak, kami semua teman-teman selaku perwakilan dari paguyuban ini mewakili dan kami datang atas panggilan kemarin yang dari TO, saya dipanggil untuk hadir menghadap Bapak yang intinya kami semua ini kepingin semua pedagang itu direlokasikan dari pemerintah itu sendiri, karena menurut pendapat kami semua sebagai pengurus pedagang ini, bagaimana pasar itu supaya dimiliki oleh pemerintah itu sendiri, sehingga kalau menurut pandangan kami pasar ini bukan milik pribadi seseorang, adalah ini aset negara kalau toh itu nanti bisa terwujud. Maksud kami seperti itu Pak, sehingga bagaimana supaya masyarakat yang kecil, mayoritas yang saya tahu Pak, saya tahu karena sehari-hari, karena di situ pedagangnya mayoritas itu adalah janda-janda, orang yang miskin, masih punya tanggungan, banyak tanggungan, putra-putri yang mesti harus mereka bisa sekolah, mereka bisa mendapatkan apa itu pelayanan dari orang tuanya, sehingga kami semua ini mewakili bagaimana memohon kepada Bapak sehingga para pedagang di Pasar Pintu Air itu saya mendapatkan apa itu relokasi, sehingga kami ini semua nanti untuk khususnya pedagang pintu air itu bisa melayani masyarakat yang apa itu daya jualnya itu jauh lebih murah, karena melayani yang sifatnya nilai uang 1.000, 2.000 rupiah masih bisa Pak di situ, sehingga masih dibutuhkan kurang lebih sekitar 4 kelurahan masyarakat. Berapa orang itu ya? Pedagangnya Pak? Pedagangnya kurang lebih pada waktu itu 400 Pak, 400 pedagang, tapi untuk sampai sekarang ini sehubungan lahan itu tidak ada,
sangat mepet sekali sehingga yang aktif sampai sekarang ini kurang lebih 250 Pak. Ya. Ya berarti 150 kemana udah pindah-pindah lain? Enggak Pak, masih pada bertahan tapi ya sebagian untuk sambil nunggu Pak. Mereka-mereka ini kapan ya ada pasar, kami kepengen dagang lagi. Sehingga mereka-mereka itu sebagian ya mengharapkan uluran dari ada yang punya anak sudah bekerja mengharapkan uluran, tapi mereka sangat kepingin untuk berdagang lagi Pak. Jadi gini Pak Basuki, mohon maaf, terkadang kita ini jualan pakai meja 1,5 meter, nanti mereka di depan kita, begitu akhirnya mengganggu akses jalan itu yang kami khawatir begitu. Kita memang bersalah Pak Basuki, artinya kita berdagang di pinggir jalan itu, tapi karena pedagang itu kan terus nambah. Iya, itu memang orang yang nambah, pedagang terus nambah. Dan nambah itu yang saya kesel tuh gini Pak, itu yang dagang udah bukan orang kita, nyewain ke orang luar. Nah itu banyak yang terjadi. Jadi yang terjadi di kita ini preman nyewainnya yang hebat. Kalau untuk sekarang ini ya Mereka sewa bayar ke siapa kan? Itu kita mau dengar. Itu saya nggak suka itu. Saya resmi Monas kita kasih 2.800. Dia masukin 3.000 lagi tambahan. Yang waktu PRJ Monas itu Pak. Masa kita tuh selalu di situ. Makanya saya mau tertibkan dengan kartu ini. Anda kalau ini kartu bank, kalau Anda tipu kartu ini, saya penjara 12 tahun. Saya bukan gugat palsukan kartu pedagang. Saya gugat Anda memasukkan kartu ATM bank. Makanya saya udah ketemu caranya. Kalau cuma dituntut dagang di piring, nggak takut. 10.000, 20.000 ketok palu, saya nggak mau. Saya mau tuntut kayak penjahat perbankan. Kamu mau masukkan ATM. Kamu mau pinjemin ke orang, sama, ATM nggak boleh di-overalihkan. Nah, saya mau kejar kejahatan perbankan. Nah, karena kenapa? Jakarta ini nggak pernah beres. Kita mau bangun toko berapapun, bangun berapa kios pun, semua orang kan minta jatah. Kalau saya dapat tanah bangun kios, tadi udah ngomong, berapa? 400, 250. Saya bangun 400 pun, 1.000 yang minta. Kenapa? Dijualin, disewa. Saya udah hafal orang Jakarta sekarang ya Pak, untuk pedagang-pedagang itu Pak. Ya. Kayak Monas sekarang, 339 ya. Saya ngomong keras banget kan. Kalau nggak keras, 500 juta satu kios dibeli orang Pak. Kayak rusun Pak, yang di Muara Baru Pak. Kenapa dicupin orang itu banyak? Itu nanti itu pandangannya itu laut sama waduk fluid Pak. 400 juta dibeli orang Pak rusun Pak. Makanya semua orang mau sekarang. Mau pindah. Tujuannya itu, makanya sistemnya yang mau kita bikin. Baik kalau yang nyewain, satu keluarga lebih dari satu, nggak bisa. Jakarta rata-rata Pak ya, itu kios itu tuh disewain Pak. Saya kira bapaknya mungkin lebih dari satu. Itu nggak boleh lagi lebih dari satu. Satu orang satu. Ya makanya orang marah sama saya. Yang marah bukan yang pedagang, yang nyewa dagang mah dia senang. Sewa sama pasar lebih murah. Yang marah itu yang punya 10 kios. Yang nyewain itu yang marah, yang nyewain lapak itu yang marah. Bapak juga bayar ke preman, nggak tahu ormas mana yang bapak bayar untuk dagang di situ. Kencing pun bayar di Jakarta Pak. Itu masalahnya. Dan pedagang rata-rata udah laku nih Pak. Udah Pak, 100.000 pun saya bayar Pak sehari Pak. Apalagi udah jual ini udah laku nih. Saya ada saudara saya nih, kamu bongkar kereta api nih, ngomong ke ibu saya. Ini saudara nih. Sepupu ibu saya nih, dia dagang mie di situ, udah laku banget. Dia bilang, bisa nggak minta jangan bongkar? Kita udah belasan tahun dagang di sini. Ini ibu kandung saya yang ngomong, ini sepupunya dagang. Saya bilang nggak bisa, tidak bongkar. Dia untung banget ini. Masa dari 15 tahun gitu untung jual mie Anda usir. Saya jawabnya gini, dia sudah untung 15 tahun, anak yang salah. Dan saya tidak menggugat dia. Jadi cara berpikirnya dibalik Pak. Bukan karena dia udah untung harus saya kasih dia terus gitu, enggak. Kamu harus bersyukur sudah nikmatin untung 15 tahun. Nah sekarang kita mesti carikan tanahnya Pak. Jadi Bapak ikut bareng. Dilihat rumah susun itu tadi seperti apa. Sebenarnya kami lagi udah bikin undangan juga, cuman fax dari bawah masuk. Kalau nggak salah besok kami ketemu ya ngomong kan. Ketemu di sini. Udah datang sana lihat terus PD Pasar Jaya gimana cara baginya.
Nah tapi prinsip tadi Pak Jaga, kalau kita tidak ketat soal pakai kios Pak, Bapak mau bangun 1 juta pun habis. Karena Jakarta ini kan kita kan jual kan di bawah harga Pak. Ya, Bapak kan orang dagang, kalau ini 500 perak kita jual 50, yang rebut orang Pak. Nah yang terjadi kami itu harga kios sewa kami cuma 2.000 perak, paling mahal 10.000. Bayar premannya 20.000 kok. Tukang sapu ke mesin 20.000, bisa 60.000. Paling jual malam. Jadi orang kita ini mampu bayar mahal. Nah yang terjadi siapa? Nah perbedaan ini preman masuk. Udah masuk nggak apa-apa. Di Korea Selatan saya lihat Pak, PKR boleh jual semua sih cerita itu. Yang repotnya ini, saya udah lihat bidangnya. Udah 3 aja yang jual ya. Sampai malam, nggak apa-apa. Jalan saya udah pakai jualan 3, nggak apa-apa. Yang repotnya apa tuh? Orang ini kalau yang pinter dagang nih, dia buka lagi di sini. Ini brengseknya nih. Atau kalau dia jujur nggak mau, saya preman lihat nih. Dia tuh kosong ini laku nih. Oh nggak mau nggak? Petangnya lagi jual. Akhirnya penuh. Orang nggak bisa lewat. Nah sekarang kita mau batasi. Kalau udah 3 ya 3. Anda masuk nggak bisa. Terus kalau nggak dekat KTP DKI kita usir udah. Nggak ada urusan. Tapi kalau saya dagang udah lama gimana? Saya kasih KTP. Saya kasih KTP. Sederhana. Jadi kalau Anda jual lapak saya usir. Saya penjarakan. Saya betul-betul akan sangat kasar dan keras loh Pak tahun depan Pak. Saya nggak ada kompromi udah, saya udah kesel udah. Betul Pak? Saya udah order lagi beli senjata tambah lagi 314. Betul Pak, saya kan main kasar sekali karena di Jakarta udah keterlaluan dari mafia. Dan mafia utama tuh orang kita sendiri. Makanya saya bilang harus ketat, kalau nggak kau tembakin loh orang, gua nggak mau tahu. Aku udah benci banget ini. Rumah susun, pasar semua udah. Jadi bapak resmikan itu Pak, kamu kan nggak mau ketat tuh Pak. Dialihkan, nggak bisa, kamu harus bikin ini semua Pak. Yang dagang namanya, nggak ada toleransi itu. Yang di Koja itu semua. Maksudnya yang nggak dagang boleh kasih itu. Terus PD pasar jangan saya minta Pak. Kayak kartu ini di Bank DKI. Dia mukanya kelihatan ini semua. Di auto debit. Kalau ini nggak jalan kenapa? Orang bapak mau main. Makanya orang nolak bikin ini. Kalau bikin ini susah main. Nah, makanya kemarin rumah susun masih mau tuh mainnya pakai kartu biasa. Kayak kartu kamar hotel. Saya nggak mau. Ini informasi aja Pak. Dengan kartu auto debit yang sudah berjalan, malah pedagang ada surprise juga. Ada yang nabung sampai 30 juta Pak. Oh iya. Jadi semangat menabungnya itu jalan. Yang dari Jakarta Timur tuh. Jadi kemarin kita kan setiap minggu kita koordinasi. Kita ngajarin mereka ngerti perbankan lebih aman. Juta nabungnya cuma. Ini pedagang bener berarti. Makanya nanti bisa kelihatan dari pola itu mana yang benar, mana yang calo. Makanya kenapa bank itu penting? Pembukuan bank itu tiap sore tutup buku. Dan kamu nggak bisa manipulasi, nggak bisa. Tapi kalau pembukuan di pasar bisa diatur-atur nih bayarnya Pak. Kalau ini nggak bisa, tiap hari tutup buku ini. Dia mana preman nggak preman, saya udah bilang kasar. Anda preman tuh preman nggak resmi. Saya preman resmi. Kasarnya itu loh Pak. Anda kalau pakai ormas-ormas, pakai senjata, itu nggak resmi. Saya minta Brimob maju itu resmi senjata lengkap. Kalau kamu nyerang saya bunuh Anda, nggak salah. Kalau Anda nyerang ke ruangan saya, Anda tertembak, saya nggak salah, saya bela diri. Itu coba bawa senjata. Saya resmi. Saya bisa bunuh orang resmi, karena saya pasukan saya resmi. Jadi buat apa saya bayar ormas yang nggak resmi sekarang? Saya biayanya resmi. Pasukannya gini. Jakarta ini udah kayak mafia Pak semua Pak. Semua tempat di lapak-lapaknya semua. Nah sekarang kita mau hantam ini. Saya nggak peduli. Wali kota semua dinas yang nggak mau saya staffkan. Karena PNS itu nggak punya hak jabatan. Jabatan itu hak prerogatif saya, kepala daerah. Ya tahun depan saya staffin, nggak ada urusan. Eselon 2 langsung staff aja udah nggak ada urusan. Oh buat aja. Saya udah bilang sama Pak Jokowi, kalau jadi presiden, kita tindak pidana pencucian uang ke pejabat mantannya macam-macam sama kita. Kita kejar pajaknya semua. Kamu ribut sama saya yang kejar. Bikin bangkrut.
Bukan mau korupsi, bikin pidana pencucian uang. Tertuntut suruh jaksa di bawah presiden, polisi di bawah presiden. Kalau nggak beres Jakarta, Pak. Makanya sekarang Bapak Pak Joko lihat, saya mau semua mesti rapi. Masuk PD Pasar Jaya juga kan saya suruh cari tanah. Bapak kalau dia mau jual tanah pun kasih tahu saya. Kita beli Pak. Tapi ini memang Jakarta harus tertib, nggak ada pilihan. Terus begitu Bapak masuk, Bapak harus jadi agen kami, jaga jangan sampai orang masuk. Kalau masuk kami usir semua Pak, ada pernyataannya loh. Siap. Itu seperti itu loh Pak. Artinya apapun terjadi, kalau memang kita ada lokasi, kita ikut. Kita bicara jujur Pak ya, Pak, ya. di Jakarta ini Pak ya, asal ada tempat, dagang apapun laku Pak. Betul. Jadi modal Jakarta ini orang itu banyak, beda dengan kampung kita. Asal ada lapak pasti laku, tapi tolong dong jangan Anda laku, Anda menyusahkan orang lain. Ya kita sama. Nah pertanyaan saya, boleh nggak trotoar taman dibuat jualan? Boleh, saya bilang, asal diatur. Jumlahnya diatur Pak. Jangan sampai orang jalan kaki mesti nyempir ke trotoar, orang aja karena itu jalan di luar, tabrak mobil lagi. Mobil pelan. Jakarta itu Pak ya, Bapak turun dari trotoar sekali aja Pak ya. Mobil ngerem Pak, itu bisa sampai 1000 meter tuh langsung macet di panjang. Cuma gara-gara orang turun aja satu, atau parkirin motor sepeda di pinggiran, udah macet habis sampai ke ujung. Nah, sekarang kayak ngetem mobil-mobil angkot. Jadi kalau angkot bisa saya bereskan soal ngetem, PKL bisa saya bereskan, ditata ya. Betul. Itu saya pikir 30-40% kemacetan Jakarta tuh ketolong tuh. Iya, teratasi Pak ya. Angkot ngetem loh. Ngetem, bus ngetem, turunin orang seenaknya, nyebrang seenaknya. Nah, itu yang bikin macet. Ya, jadi tolong tadi tinggal 38. Kalau rusun itu punya pemerintah kan kita minta aja kita ambil alih. Kita dagang situ. Lapak-lapak nggak benar harus bongkar Pak. Itu di daftar resmi tadi dihitung. Dan biasanya orang nyewa-nyewanya itu tuh bukan KTP DKI lagi, bukan pedagang asli. Bukan Pak, benar. Itu bukan pedagang yang nyawa. Itu kan orang, itu bos yang Kalau Petamburan murni Pak, pedagang murni semua. Petamburan ya. Iya. Tapi juga nanti seperti yang apa katakan Bapak, kami tetap bersedia adanya nanti 400 pedagang itu kami tetap bersedia untuk supaya pedagang lain nggak bisa masuk gitu Pak. Sehingga Enggak, sekarang 400 pun harus kita seleksi, betul nggak 400? Ya. Jadi kita selain Nggak boleh ngencuk dulu Pak, ini kebiasaan organisasi itu gitu. Saya malas kudu sama Pak Guyuman tuh gitu. Ngencuk dulu, nanti baru pemasaran Pak aja. Ya mudah-mudahan nggak Pak ini. jangan Nggak boleh 200 pemasaran. Kita pokoknya gini Pak, jadi nggak ada lagi preman-preman Iya. yang pemasaran. Saya kepala preman baru, gitu aja. Siapa? Itu betul sih, saya kepala premannya sekarang. Siapa? Iya kan? Iya. Store resmi, kayak parkir juga gitu, 2 kali UMP Pak, juru parkir kita kasih Pak. Ini juru parkir kita hampir 5 juta loh gajinya. Asal pasang parkir mesin. Terus kamu nggak usah lagi store ke preman-preman atas, store ke saya. Saya preman barunya saya bilang. Resmi. Iya, resmi masuk kas negara kan untuk rakyat kan? Betul Pak. Kan jelas gitu loh. Saya cuma boleh 10 kali gaji kok Pak. 59 juta aja Pak, sebulan tambahan Pak. Nggak boleh lebih Pak. Bener Pak, 10 kali Pak. 10 kali gaji aja Pak. Untuk dapat uang masuk PAD ini Pak. Itu aja. Saya aja fight kok urusan begitu. Ya jadi beresin Pak. Udah berapa yang pakai daftar ini sekarang? Kemarin data yang terakhir 3.210. Terlalu lambat kok, masih cepat ini. Itu pun 2 kali 3 kali karena kan orang banknya datang ke lokasi sementara nggak komplit mereka Pak, ada yang belum lengkap, ada yang kan ada PD Pasar Jaya belum ini. Ya Pak, ya Pak. Jadi kita sudah Semua sebenarnya sudah kios koordinasi masih 1 dengan orang loh. kita kerjasama dengan Bank DKI Pak. Tapi kelihatannya mereka juga belum siap betul. Mungkin karena di sini. Enggak, kalau Bank DKI terlambat, Bapak bisa dari BRI. Oh iya, kan kalau makanya. BRI juga cepat, tapi yang saya maunya tuh ATM tabungan BRI bukan kartu biasa loh, ini ATM loh. Ini ATM loh Pak, supaya saya gampang penjarain mereka.
Bukan cuma bikin kartu biasa dia bisa palsuin Pak. Ini ATM. Dia buka tabungan, kan dapat ATM bank. Nah ATM bank itulah kasih. Nah kalau dia nggak bisa jaga toko, dia pengen anaknya atau siapa, bank terbitkan lagi yang lain. Sebab waktu saya datang razia, dia nggak pakai foto berbeda. Di dalam satu kakak. Jadi yang boleh dagang di PD Pasar Jaya itu adalah betul-betul pedagang yang usaha sendiri, bukan yang nyewain ke pedagang. Betul, Pak. Selama ini rakyat kita susah, miskin Pak. Ini ada distorsi. Kan saya bilang Jakarta jual apapun laku. Nah kenapa ini susah kaya? Pas-pasan terus yang jualan itu di PKR itu. Karena keuntungannya diambil dari si preman. Dia ambil dari kios bapak mungkin hanya 500 rupiah per meter persegi Pak. Orang dijual 50.000 aja orang mau kok. Nah mau nggak saya punya tanah ini, ada yang mau beli 50.000, saya bayar 500, ya saya jual 50.000 dong Pak. Padahal kalau si pedagang kecil ini langsung 500, dia cepat kaya nggak tabungannya? Cepet. Kalau dengan 45.500 nya masuk kantong saya. Jadi si pedagang tadi simpannya berkurang kan. Coba kalau dia hanya bayar 500 perak misalnya per meter gitu ya. Dia tiap hari udah kelebihan 49.500. Kali aja 100 hari sudah berapa? Tambah bunga dari 56 juta. Setahun 15 juta. Dia kerja 10 tahun. Udah modalnya udah 200 juta Pak. Hanya gara-gara di plus preman. Makanya kalau pedagang jual ya tuh PKR, saya kenal beberapa jual buah dingin. Ya gitu-gitu aja dia nasibnya. Diparak-parakin juga Pak. Nah kita harus lindungin. Kita jadi kepala preman baru. Preman yang baik hati gitu ya. Supaya kamu jadi kaya, nyimpan duit gitu loh. Nah pemerintah kan memang preman Pak. Kenapa saya bilang preman? Bapak jual apapun rugi, saya nggak mau ikutan. Untung bagi pajak. Ini preman pemerintah sudah. Udah karena main join kan. Kalau rugi sama-sama nombok gitu loh. Gitu. Masa rugi sendiri, utang bank sendiri, bangkrut disita urusan lu. Untung mana? 20. Itu yang preman. Nah cuma pemerintah preman lebih baik. Kalau preman enggak, untung rugi gua nggak mau tahu tiap hari jatah gua mana gitu. Kalau kita pemerintah kan enggak gitu, kita masih. Nanti kalau sistem ini jalan, saya mau kasih kredit itu di situ ya. Nah jadi kita bisa tahu dari pola keuangan itu. Saya akan minta bank analisa orang ini dagangnya gimana, bagus nggak? Kalau dia ada duit, wah ini orang kalau disuntik modal lagi bisa lebih kaya nih. Nah kita mau suntik. Jadi dengan sistem baca keuangan perbankan itu tujuan saya itu untuk bantuan modal sebetulnya. Sehingga saya bisa tahu kan 5 orang ini siapa, tanggung renteng. Tadi bisa sebut 5 nama. Jadi sehingga nanti pedagang kita pun jadi kuat. Tahun depan kita akan masuk perdagangan bebas Asia Tenggara. Orang dari negara Asia boleh dagang jual lapak di kita loh Pak. Kalau kita nggak mau kuat, Bapak bikin pasar. Pedagang kita Pak, kita tawarin 200 juta, 3 juta dari pedagang Asia yang datang nih Pak. Dijual loh Pak. Dijual. Dia lu kemana waktu itu? Pulang kampung sebentar ke rumah, tadi jual lagi di PKL tuh Pak. Makanya itu kunci nih posisi PKL dan kios. Nggak bisa. Sehingga orang asing manapun datang, kan tadi kita percaya teori tadi kan Pak, yang menguasai lapak itu yang untung. Ya kamu punya tempat jualan itu masih untung kan? Orang asing datang ke Indonesia, datang aja lu mesti sewa kios yang pemerintah, yang swasta. Pemerintah, kamu nggak bisa sewa. Kecuali kita bodoh, kalau ini nggak ketat, pasti dia akan masuk di pasar kita. Ya orang asing silakan kembang ngadu ke kios-kios yang bayar mahal. Pedagang kita asli di pasar rakyat kita, di PKL kita. Asal jangan jual. Kalau jual habis kita. Dia datang sini tuh pasti orang hebat, berani datang merantau, bawa modal lagi, bawa produk lagi. Jadi kalau kita kuasai tempat, pasti kita yang menang. Jadi kita jadi tuan di atas tanah sendiri. Nah, makanya saya keras. Karena saya tahu namanya koruptor, bajingan, itu dari oknum pejabat sampai oknum melarat juga ada. Oknum rakyat juga ada yang bajingan kan.
Jadi nggak bisa, harus ketat. Makanya Pak Joko, Pak Jangka, saya betul-betul minta keras ini. Soal pasar, ini pasar belum keluar loh. Media pasarnya ini. Di Manggis Pak udah. Ini kayak rusun itu, buying time itu yang pasar Koja resmi Pak Jokowi udah bikin ini belum? Udah. Bikin semua kan? Cuma nama lucu, dia dagangnya jam 4 sore. Nggak apa-apa. Itu tadi, jadi pas pegawai bang datang, ada yang sempet pagi, ada yang kita mau coba, ada hari tertentu kita sebelum maghrib kita mau datang rapat. Suruh bang dan datang bang. nggak kalau bang DG nggak sanggup buka di BRI Iya nggak Pak, itu masalah. Pak. BRI kita bank apa? Yang Mandiri kok. Yang Manggis yang pasar raya Pak. Itu salah satu percontohan asli seperti Tapi ini. saya ingin betul-betul kayak kartu mahasiswa Iya, pakai Pak. ATM bank. Dan Kan terlihat foto fotonya. kuliah tau kan? Iya Pak. Dan terlihat fotonya. Ini ATM loh. Iya Pak. Ini kartu ATM nih. Iya. Nah ini kalau diisi bisa buat naik bus juga. Multifungsi Pak. Kecuali kalau bank lain nggak, bank DKI lebih bagus, bisa multifungsi. Dan bisa buat IDC. Satu kartu. Kalau ada Nah pasar. kenapa saya butuh naik bus? Harus pakai kartu ini. Supaya saya bisa mengatur rute bus sesuai yang Bapak inginkan. Betul Pak. Kalau Bapak naik di sini, turun di sini. Nggak ada jurusan bus yang sini. Pasti Bapak turun naik di 3 lagi sini. Nah kalau saya udah cek Bapak sering naik maunya ke sini, turun di sini. Saya bikinnya bus jurusan baru ke sini. Iya, langsung. Ya Bapak nggak perlu naik turun. Nah itu gunanya ini. Nah terus kalau saya mau kasih diskon ke orang, kan busnya jalan terus. Jam tertentu lebih murah. Dia di tap lebih murah. Atau buat lansia orang miskin. Atau buat PHL kita, pegawai harian lepas kita. Dia begitu tap, nggak dipotong duitnya Pak. Dia naik gratis sebetulnya. Tapi dia harus pakai itu. Nah saya bisa atur semua di komputer. Makanya nanti naik bus nggak boleh pakai duit. Selain rawan dicuri kondektor, main, saya nggak bisa membaca siapa yang naik bus. Sekarang koridor 1, saya bisa baca. Perempuan naik busnya lebih pagi, jam 5 udah naik. Lebih banyak. Pulangnya lebih cepat. Yang laki-laki jam 2, jam 3 sore banyak turun di Olimo tuh ke Mangga Besar kurang aja. Kebaca Pak. Kebaca. Itu kebaca kok. Tadi di sambil kerja mungkin oknum-oknum sales kepijat dulu. Itu kebaca kok. Dia naik turun. Itu menarik loh Pak. Saya bisa tahu naik busnya rata-rata duitnya berapa. Dia naiknya terus dia pindah ke koridor berapa orang. Naik di koridor yang sama lagi berapa. Itu kebaca Pak. Saya bisa atur jurusan. Gak mau pakai konsultan. Saya keluar data itu saya udah tahu. Oh ini jumlah sekian, busnya berapa. Terus jam berapa dia naik. Berarti busnya kurang. Jam sekian harus tambah lebih banyak. Nah itu tugas Transjakarta. Saya bilang di Rut kamu digaji 100 juta lebih. Kalau nggak ngerti sistem ini, percuma. Saya aja bisa baca. Masa masih saya yang baca? Nah ini sistem harus dibuat. Jadi Jakarta tambah lama, tambah nyaman buat orang yang mau kerja keras dan jujur. Buat yang calo-calo maling, pasti ribut sama saya. Pasti ribut. Dan saya nggak ada pilihan. Bukan saya jagoan, 1 lawan 5 cuma di film kungfu. Dia terpaksa harus jadi jagoan sekarang di sini. Jadi preman gimana? Ya, ini nggak ada pilihan. Ini Pak Jangka harus beres Pak, semua pasar loh. Iya Pak. Sampai akhir tahun. Iya. Jadi berarti Anda bukan pedagang. Pedagang yang hebat itu dia ciptakan pembeli Pak. Dia bisa lihat peluang. Kalau udah ramai Bapak ke situ sudah dicup orang Pak, udah mahal Pak. Dia pedagang yang pintu tuh lihat peluang gitu loh. Oh ini bisa ramai nih. Ya sama kayak itu, saya diajarin dosen saya gini. Dulu tuh ada orang dari luar negeri, Inggris sampai Eropa ke Afrika jual sepatu. Bawa 1 pesawat. Begitu turun di Afrika, dia lihat kaget ya, nggak ada yang pakai sepatu. Langsung dia kontak ke bosnya, pulang kami Pak. Kenapa pulang? Nggak ada yang pakai sepatu, gimana mau jual sepatu? Bosnya pikir masuk akal juga. Pulang, pakai pesawat charteran itu. Beberapa tahun kemudian kirim lagi yang kedua. Begitu sampai langsung telepon balik, kirim sepatu sebanyak mungkin ke sini. Bosnya tanya, apa semua udah pakai sepatu? Belum bos, justru semua nggak pakai sepatu. Jadi bos kiriman model paling jelek pun, asal ngajarin dia pakai sepatu dibeli semua bos katanya. Dia rata-rata pedagang gitu, nggak mau sepi, nggak mau sepi. Bukan gitu bos, tuh hitung dong orang situ ada berapa. Misalnya kayak rusun Pak ya, saya bisa jadi pedagang nih.
Saya udah hitung, dia ada 2.000, 3.000 orang nih. Gak ada yang mau dagang. Saya harus hitung loh, dia butuh apa. Pedagang itu bisa ganti-ganti barang. Terus saya hitung, kenapa saya dagang pagi gak laku? Orang dia kerja kok. Itu saya mesti rubah dong. Datangnya dekat sore gitu loh kan, misalnya gitu loh Pak. Supaya orang pulang kerja. Ini enggak, orang kita enggak mau. Enggak, sepi ya. Sepi ya mau. Maunya apa? Ini udah 3 ramai, maunya disip di sini tuh Pak. Itu orang kita tuh Pak. Padahal dia nyisip, keuntungan jadi berkurang, saya cakar-cakaran, mulai pakai obat kimia, mulai pakai formalin. Kalau 3 ini permintaan penawaran kan, nawarin cuma 3 orang, minta lebih banyak, ya harga agak lumayan bagus dong. Dia daripada ke sana habis transport, mendingan beda 100-200 perak, 500.000 beli di sini, ini jadi untung. Tapi orang kita enggak, dan udah ramai gitu. Wah, preman udah pikir nih, mau nggak lapak nih gue jual nih 3 juta nih. Dia beli Pak, orang Pak, lapak kok 3 juta, 5 juta Pak. Jakarta mengerikan Pak, lapak-lapak pinggirnya itu bisa jual 3 juta, 5 juta Pak. Bapak hitungnya kalau 100 biji. Preman kita tuh nggak kerja Pak, cuma kita aja mainin ini. Jadi bikin MCK lagi, dapat duit lagi, kawasan kumuh kayak gitu. Jadi kita perangin bersama nih. Kalau pedagang asli mau dagang di Jakarta, ada dia pakai KTP pun kita kasih KTP loh. Mana ada pernah sejarah di ibu kota? Orang segila kami, orang nggak ada KTP DKI kasih KTP DKI. Bapak pernah dengar nggak cerita itu? Ya, belum ada. Tiap kali kalau lebaran, Bapak dengar pidato gubernur-gubernur tuh. Harap jangan bawa sanak saudara teman ke ibu kota ya. Ibu kota sudah penuh. Kan gitu kalimatnya. Saya enggak, bawa aja yang banyak. Yang penting punya duit, yang bisa kerja. Terus kalau gagal pulang kampung sana. Itu aja janjinya. Dan jangan tinggal di sungai. Kenapa nggak boleh orang datang? Kalau yang datang bawa duit, orang mau kerja, lebih maju di kota. Yang nggak boleh itu jadi preman-preman ini yang bikin kacau. Bukti kita promosi, minta turis datang, kenapa maksudnya? Karena tahu dia bawa duit, dia siapa bilang Jakarta tertutup? Terbuka. Yang penting lu bawa duit ke sini. Kalau nggak ada duit, kerja dulu yang rajin, yang jujur. Nanti begitu diundi dapat lapak, lu jadi kaya. Begitu udah orang dagang kan Pak. Bapak punya tempat jualan itu udah modal loh Pak. Asal muka agak jujur aja Pak, ya dititipin barang Pak, mengsingat Pak. Kata bilang sama sebelah, udah aku bantu jualin deh. Aku untung tipis gak apa-apa. Udah duit Pak. Bisa Bapak punya lapak nih Pak. Sebelah Pak Joko dagang. Bos, boleh gak aku bantu jualin, kasih saya lah 10%. Langsung titip ke saya. Dia liatin. Saya modal tempat udah jualan tuh. Udah modal. Tapi orang kita lebih sering apa tuh? Dapat ini. Mau cepat. Go over ke orang aja lah. Itu yang saya benci tuh Pak. Itu yang saya benci tuh kayak gitu. Nah, jadi kalau kita bikin, Pak jangan bereskan kartu bantu saya, kita bisa kenceng. Kita nolong rakyat tuh Pak. Inilah ekonomi kerakyatan Pancasila kita tuh ini. Bukan cuma teriak-teriak ekonomi kerakyatan. Bullshit lah, kerakyatan itu ini, kita protek. Dengan cara modern, ini ekonomi kerakyatan Pancasila kita. Orang tuh salah. Itu cuma politisi aja yang ngomong ekonomi kerakyatan nyolong jalan terus gitu, ngomong gitu kan. Nggak bisa ini. Yang dulu kayak Pak Jangga, ini orang-orang lama nih. Kalau saya pejabat Pak, saya punya konstituen nih Pak, bikin pasar rakyat. Aku minta jatah 40 biji, udah Pak Jangga. Itu aku minta jatah, oknum DPD minta jatah. Aku bagi teman-teman gua. Teman-teman yang bagi juga setan-setan juga, dia jual juga. Iya. Karena lewatin jenjang-jenjang ini yang mahal. Sedangkan Indomaret itu segala macam dia jualnya kan dia satu bos sebarkan sama dia belinya lebih murah. Nah sekarang boleh nggak dilarang mereka? Karena kebutuhan rakyat Pak. Orang lebih suka belanja di situ. Semua kota besar nggak bisa dihindari. Tetapi semua kota besar, pasar basah itu tidak pernah dikalahkan oleh mereka. Nah, ini ada survei, Bapak jangan takut bersaing sama dia. Bapak tahu nggak 1 bulan orang ke supermarket itu berapa kali? Rata-rata.
maksimal 2 kali aja. Ke pasar rakyat itu 26 sampai 28 kali sebulan. Nah, tinggal pasar rakyat ini gimana bersih, enak. Dan orang selalu dagang, nggak ada kios kosong. Kalau dulu ada kios kosong, yang punya duit dikit dia beli. Jadiin apa? Jadiin gudang, stok. Akhirnya di gang itu jadi sepi. Makin sepi makin dibeli jadi gudang. Lama-lama dia stok barang, makin sepi orang nggak mau datang. Dia yang suplai PKL tuh jualan di jalan doang. Itu yang punya gudang itu banyak suplai pak. Makanya sebenarnya PD Pasar Jaya harus tegas. Kayak mall lah, ya, sewa mall. Ada perjanjian loh pak. Bapak nggak boleh tutup loh di hari libur hari apa. 365 hari. Kalau bapak tutup disita, dikasih orang lain. Nah itu kita nggak pernah berlakukan di pasar. Jadi yang terjadi pemilik toko itu dia tutup sewain ke orang jadi gudang. Kalau satu gang jadi gudang, tambah lama tambah sepi. Sita balik pak. Dia betul dia nggak sita balik. Sama kayak Blok D kan, pindahin PKL ke dalam. Logikanya kalau dia pindah ke sana, langsung buka tuh. Kan lapak ada, barang ada. Kenapa nggak ada? Yang ngedaftar itu bukan PKL. Orang sebagian itu orang-orang yang pengen nyewain lagi kios itu. Saya geser pak ya. Jadi langsung loh pak. Siap, Langsung kunjungannya saya. Kita ngobrol. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Udah